Baik, kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dari makhluk hidup. Sebelum ke pewarisan sifat makhluk hidup, yang perlu kita ketahui bahwa pewarisan sifat hidup itu dipelajari khusus dalam ilmu hereditas. Baik, kita langsung memasuki pada pewarisan sifat. Pewarisan sifat di sini itu adalah pewarisan sifat menurut Mendel. Kita ketahui bahwa Mendel itu adalah peletak dasar ilmu genetika. Karena yang pertama kali itu adalah Mendel yang dia melakukan percobaan dengan melakukan proses persilangan atau proses penyerbukan menggunakan kacang kapri atau kacang Ercis, yaitu Pisum sativum. Ada beberapa alasan mengapa Mendel itu menggunakan kacang kapri atau Ercis, yaitu Pisum sativum. Yang pertama adalah siklus hidupnya tidak lama. Karena siklus hidupnya tidak lama, maka tumbuhan ini itu cepat menghasilkan buah. Yang kedua, mudah disilangkan. Yang ketiga, memiliki bunga sempurna. Kita ketahui bahwa bunga sempurna itu terdiri atas mahkota, benang sari, kelopak maupun putih. Itu bunga sempurna, jadi lengkap. Yang keempat itu memiliki 7 sifat beda yang sangat mencolok. Apa saja sifat yang dimiliki oleh kacang Ercis? Sifatnya adalah bisa pada bijinya, bisa pada batangnya, bisa pada bentuk polongnya, bisa pada warna polong, bisa pada letak bunga. Baik, kita kutip yang pertama adalah bentuk polong. Jadi bentuk polong dari kacang Ercis itu ini rata. Dan kalau yang ini itu berlekuk. Ini adalah bentuk polong. Yang kedua, warna polong. Warna polongnya itu ada yang hijau, ada yang kuning, berarti nanti akan bervariasi lagi. Warna polong rata hijau, warna polong rata kuning, warna polong berlekuk hijau, warna polong kuning berlekuk. Itu yang menyebabkan Mendel menggunakan tumbuhan ini. Kemudian bentuk bijinya. Bentuk bijinya itu ada yang bulat, kemudian ada yang keriput. Di samping bentuk biji itu juga ada warna biji. Warna bijinya ada yang hijau, ada yang kuning, sehingga nanti akan memunculkan variasi lain, yaitu bulat hijau, bulat kuning, bulat hijau, bulat kuning, kemudian kisut hijau, kisut kuning. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian letak bunga. Letak bunganya itu ada yang di ujung yang dinamakan dengan terminal, kemudian ada yang di samping atau bunga aksial, samping-samping. Yang lain adalah bentuk batang. Bentuk batangnya itu ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah. Jadi sangat-sangat bervariasi. Kemudian untuk sifat yang lain itu adalah kulit bijinya. Kulit bijinya itu ada yang abu-abu, ada yang putih. Itu adalah beberapa sifat dari tumbuhan Pisum sativum. Kita lanjut kepada hukum Mendel. Kita ketahui bahwa Mendel tadi adalah sebagai bapak genetika karena dia sebagai peletak dasar utama dalam mempelajari ilmu hereditas.
Ada dua hukum yang dikemukakan oleh Mendel. Yang pertama adalah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 itu tentang segregasi atau pemisahan gen-gen secara bebas. Jadi setiap organisme itu memiliki dua alel untuk setiap sifat. Alel itu nanti akan memisah. Kapan pemisahannya? Pada saat pembentukan gamet. Nah, setiap gamet memiliki satu alel untuk satu sifat beda. Dasar dari segregasi ini atau pemisahan gen secara bebas ini itu memunculkan adanya persilangan dengan satu sifat beda, yaitu persilangan monohibrid, baik monohibrid dominan maupun monohibrid intermediate atau sifat antara, dominan tak penuh, sama-sama mempengaruhi. Baik kita ke persilangan monohibrid dominan penuh. Ini adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Itu Mendel melakukan persilangan menggunakan tanaman kapri galur murni batang tinggi. Batang tinggi ini adalah sifat fenotip karena nampak. Kemudian dilambangkan dengan T besar berarti ini adalah genotipnya. Kalau ada huruf besar berarti bisa dikatakan itu adalah sebagai dominan. Kemudian disilangkan dengan tanaman galur murni batang rendah. Ini sama-sama galur murni, yaitu T kecil. Hasil dari persilangan atau pembuahan itu pada F1-nya itu semuanya menghasilkan batang tinggi. Tetapi sifatnya adalah heterozigot karena setengah mendapatkan gen dari batang tinggi dan setengah mendapatkan gen dari batang rendah. Tetapi fenotip yang muncul adalah berbatang tinggi. Jadi ini gabungan dari dua sifat. Kemudian pada persilangan selanjutnya Mendel itu melanjutkan prosesnya, yaitu semua keturunan pertama atau pada keturunan pertama yaitu batang tinggi, Rhizome sativum batang tinggi, T besar T kecil, itu disilangkan sesamanya akan menghasilkan filial kedua dengan rasio perbandingan 3:1, di mana yang 3 itu adalah tinggi, model yang kedua adalah rendah. Persilangan dominan penuh pada batang tinggi T besar homozigot dominan dengan batang rendah T kecil homozigot resesif itu akan menghasilkan F1 T besar T kecil heterozigot. Fenotipnya batang tinggi karena T dominan terhadap karena T besar itu dominan terhadap T kecil. Jadi ini batang tinggi yang pertama tadi galur murni itu bersifat dominan, sedangkan yang batang rendah T kecil itu bersifat resesif. Kita langsung pada diagram persilangannya. Ini adalah batang tinggi galur murni disimbolkan dengan genotip T besar. Ini berarti sealel. Kemudian tanaman artis yang kedua adalah batang rendah T kecil, ini juga galur murni. Sehingga terjadi pemisah. T ini memisah. Alel gen T besar dengan T besar itu akan memisah menjadi T besar dan T besar. Kapan? Pada saat pembentukan gamet, karena ini tumbuhan pada saat gametogenesis, yaitu kalau ini jantan pada saat pembentukan mikrosporogenesis, kemudian yang ini pada saat makrosporogenesis. Kalau ini pada saat pembentukan
sel spora, benang sari yang menghasilkan serbuk sarinya, sedangkan ini menghasilkan pada saat pembentukan bakal biji. Pada persilangan ini menghasilkan keturunan pertama, yaitu tumbuhan berbatang tinggi dengan genotip T besar, T kecil. Ini heterozigot karena separuh didapat dari T besar pada galur murni tumbuhan berbatang tinggi dan separuhnya dari galur murni tumbuhan berbatang rendah. Dari seluruh keturunan pertamanya itu adalah tumbuhan berbatang tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan persilangan kedua, yaitu F1 disilangkan sesamanya F1. Jadi tumbuhan berbatang tinggi dengan genotip T besar, T kecil disilangkan dengan tumbuhan berbatang tinggi dengan genotip T besar, T kecil. Nanti pada saat pembentukan gamet itu terjadi proses pemisahan, di mana gamet yang terbentuk adalah T besar, T kecil. Kemudian kita anggap yang pertama ini adalah jantannya, kemudian yang ini adalah betinanya. Gametnya juga sama, yaitu T besar ini memisah menjadi gamet T besar, sedangkan T kecil ini juga memisah menjadi gamet T kecil. Pada saat pembuahan nanti, kemungkinan yang terjadi itu adalah T besar ini akan membuahi T besar, sehingga akan membentuk individu dengan fenotip tumbuhan, dalam hal ini adalah kacang ercis berbatang tinggi, genotipnya adalah T besar, kemudian gamet T besar ini membuahi gamet T kecil ini menjadi tumbuhan berbatang tinggi, tetapi genotipnya berbeda, yaitu T besar dan T kecil. Begitu juga yang ini T kecil ketemu dengan T besar menjadi T besar, T kecil, yaitu tumbuhan berbatang tinggi. Yang terakhir adalah T kecil membuahi T kecil menjadi tumbuhan berbatang rendah, T kecil, atau yang genotipnya adalah resesi. Sedangkan yang ini adalah dominan atau sama dengan induknya yang pertama atau parental yang pertama, bukan parental yang kedua. Karena parental yang kedua adalah T besar, T kecil. Sedangkan T besar, T kecil, T besar, T kecil ini sama dengan induknya. Yang terakhir T kecil ini sama dengan parental yang pertama, bukan parental yang kedua. Jadi yang T besar, kemudian T kecil ini sama dengan induk galur murninya. Kesimpulan dari persilangan ini dengan satu sifat beda itu pada keturunan keduanya itu akan menghasilkan 3 fenotip berbatang tinggi dan 1 fenotip berbatang rendah. Jadi kalau kita simpulkan itu adalah rasio fenotipnya adalah 3:1, sementara rasio genotipnya adalah 1:2:1. Dari mana satunya? Dari T besar, sedangkan yang kedua adalah T besar, T kecil, dan yang satu adalah T kecil. Itu adalah persilangan dominan benih. Jadi T besar dominan terhadap T kecil. Bagaimana dengan persilangan dominan tak penuh? Dalam hal ini adalah intermediate. Persilangan intermediate atau dominan tak penuh itu contohnya adalah bunga trompet ini. Bunga trompet ini berwarna merah disilangkan dengan
warna putih. Ini adalah fenotipnya merah, ini juga fenotip merah, tetapi genotipnya yang merah itu dilambangkan dengan M besar, sedangkan yang putih itu adalah M kecil. Gen ini menempati lokus, jadi ini berpasangan, M besar ini berpasangan dengan M besar karena sealel. Sama yang M kecil dan M kecil ini juga sealel, masing-masing menempati lokusnya. Kemudian terjadi pemisahan, jadi dia memisah ini. Gametnya itu menjadi M besar, yang ini, yang merah, kemudian yang putih, gametnya M kecil. Kenapa hanya ditulis satu? Karena ini sama homozigot. Ini juga sama-sama homozigot. Jadi pada F1-nya itu nanti akan terbentuk bunga dengan fenotip merah muda. Ini merah muda. Tapi genotipnya adalah M besar, M kecil. Jadi tidak sama dengan induknya yang merah, tidak sama dengan induknya yang putih. Jadi yang merah ini tidak bisa dominan secara penuh terhadap putih, hasilnya adalah merah muda. Kemudian dilanjutkan dengan persilangan yang kedua, F1 dengan F1 itu disilangkan sesamanya. Jadi bunga warna merah muda disilangkan dengan merah muda, di mana genotipnya itu adalah M besar, ini dilambangkan dengan warna merah. Kemudian yang ini M kecil dilambangkan dengan putih, tapi fenotipnya adalah fenotip merah muda. Sama yang di sini juga sama. Di ini pada saat pembentukan gamet, M besar ini ke arah sini. Jadi M besar, kemudian M kecil. Begitu juga sebaliknya yang individu satunya membentuk gamet M besar dan M kecil. Kemudian pada saat peleburan serbuk sari dengan bakal buah dan biji, dan nanti M besar ketemu dengan M besar, warnanya fenotipnya adalah merah. Kemudian M besar ketemu dengan M kecil, fenotipnya adalah merah muda dengan genotip M besar, M kecil. Kemudian M kecil ini ketemu dengan ini menjadi M besar, M kecil, fenotipnya adalah merah muda. Kemudian M kecil yang membuahi M kecil menjadi putih. Di sini dapat disimpulkan bahwa persilangan dominan tak penuh itu rasio fenotipnya adalah 1:2:1. Satunya apa? Satunya adalah merah, kemudian yang kedua adalah merah muda, dan satunya lagi adalah putih. Berbeda dengan persilangan yang pertama, yaitu persilangan dominan penuh, itu rasio fenotipnya adalah 3:1. Kalau pada persilangan intermediate dominan tak penuh, itu rasio fenotipnya adalah 1:2:1. Kemudian rasio genotipnya juga sama, 1:2:1. Itu adalah persilangan dengan satu sifat beda, yaitu membuktikan adanya hukum Mendel 1, segregasi atau pemisahan gen-gen secara bebas pada saat pembentukan gamet. Oke, kita lanjutkan dengan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu membahas tentang asortasi atau pengelompokan gen-gen secara bebas. Dari gen-gen yang sealel nanti itu dia akan mengelompok secara bebas, memilih. Jadi gen-gen yang sealel memisah secara bebas. Jadi dia akan memisah secara bebas ketika pembelahan meiosis.
pada saat pembentukan gamet. Jadi dia akan memisah secara bebas, kemudian nanti dia akan memilih pasangannya sendiri-sendiri. Hukum Mendel 2 ini tidak hanya pada persilangan dihibrid atau dua sifat beda, tetapi pada trihibrid dan seterusnya. Yang pasti hukum Mendel 2 ini tentang asortasi atau pengelompokan gen-gen secara bebas. Jadi gen-gennya nanti akan mengelompok secara bebas. Itu tidak berlaku untuk persilangan monohibrid, tapi berlaku untuk persilangan dihibrid ke atas. Baik dihibrid, trihibrid, tetrahibrid, dan seterusnya. Oke, kita ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu Mendel masih tetap menggunakan kacang kapri galur murni biji bulat. Berarti biji bulat ini satu sifat beda, warnanya adalah kuning. Berarti ada dua sifat beda. Jadi ada dua sifat beda, yang pertama adalah biji bulat, yang kedua adalah warna kuning. Untuk kedua sifat ini genotipnya dilambangkan dengan B besar, kemudian K besar. Berarti karena ini dilambangkan dengan huruf besar, maka ini adalah dominan. Disilangkan dengan apa? Disilangkan dengan kacang kapri galur murni biji keriput warna hijau. Karena ini bersifat resesif, maka genotipnya adalah B kecil, K kecil. Kenapa ini tidak ditulis dengan K kecil atau A kecil? Karena ini mengikuti sifat yang pertama, yaitu bulat, B besar, kemudian kuning, K besar. Ini hanya untuk mempermudahkan saja. Bisa gennya itu diganti-ganti. Jadi hanya mengikuti. Bulat dominan terhadap keriput. Karena ini sudah jelas dominan, maka di sini gennya adalah besar. Sedangkan yang keriput itu adalah B kecil. Kuning juga dominan terhadap hijau, maka kuning K besar. Sedangkan yang hijau adalah K kecil. Bagaimana nanti kalau keriput, biji keriput warna hijau itu bersifat dominan? Ya, penulisannya adalah K besar, kemudian H besar. Sedangkan kalau di sini itu resesif, maka dia mengikuti yaitu K kecil, kemudian H kecil. Mengikuti saja untuk mempermudah. Setelah disilangkan, ternyata F1-nya itu semuanya berbiji bulat dan berwarna kuning. Semuanya berbiji bulat dan berwarna kuning. Ini sama dengan fenotipnya sama dengan induk galur murni yang pertama, yaitu biji bulat warna kuning. Hanya saja yang membedakan adalah genotipnya. Kalau pada galur murni genotipnya adalah B besar, K besar. Sedangkan pada anakan yang pertama, anakannya itu filial yang pertama atau keturunan yang pertama itu adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Kemudian oleh Mendel, biji bulat berwarna kuning yang heterozigot ini disilangkan sesamanya, akan menghasilkan F2 dengan perbandingan 9:3:1, yaitu dengan fenotip bulat kuning itu 9, bulat hijaunya adalah 3, kemudian keriput kuningnya adalah 3, keriput hijaunya adalah 1. Ini berarti sudah terbentuk individu baru. Ada individu baru yang tidak sama dengan induknya. Kemudian karena ini adalah tentang hukum Mendel 2, yaitu pengelompokan dua pasang gen secara bebas, maka B besar, B kecil, K besar, K kecil ini itu kemungkinannya adalah B besar ini itu mengelompok dengan K besar ini. Jadi B besar mengelompok dengan K besar, itu gametnya menjadi
B besar, K besar. B besar ini bisa mengelompok dengan K kecil ini. Sehingga B besar mengelompok dengan K kecil, gametnya menjadi B besar, K kecil. Yang B kecil ini itu bisa memilih mengelompok dengan K besar, bisa mengelompok dengan K kecil. Sehingga gamet yang terbentuk adalah B kecil mengelompok dengan K besar menjadi B kecil, K besar. Yang terakhir adalah B kecil, K kecil. Jadi sekarang sudah terbentuk 4 macam gamet dari dua sifat beda atau fenotip yang heterosigot. Ini kalau dirumuskan itu adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah yang heterosigot. Karena heterosigotnya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi gametnya itu adalah 4. Kalau misalnya ini K besarnya adalah homozigot, berarti yang hetero hanya ada 1, berarti 2 pangkat 1, maka nanti gamet yang terbentuk adalah hanya 2, yaitu B besar, K besar, dan B kecil, K besar. Jadi untuk mencari gamet itu sebenarnya bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah sifat yang heterosigot. Oke, kita lanjutkan untuk contoh persilangan hibrid. Tanaman biji bulat ini dianggap sebagai jantan, sedangkan yang di sini dianggap sebagai betina. Jadi yang dominan itu jantan, yang resesif itu betina. Ini dibolak-balik tidak masalah. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Ini adalah P. P itu adalah parental, induk pertama. Jadi induk pertamanya adalah jantan, tanaman berbiji bulat, kuning. Kemudian parentalnya yang kedua adalah tanaman berbiji keriput hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya, karena ini dua-duanya adalah homozigot, maka untuk menentukan gametnya tidak ada yang hetero, berarti 2 pangkat N, N-nya adalah 0. Berapapun bilangannya, kalau di pangkatnya 0, itu hasilnya 1. Jadi gametnya hanya ada 1, yaitu B besar dan K besar. Kemudian di sini B kecil, K kecil itu juga sama, tidak ada yang heterosigot, maka gamet yang terbentuk itu adalah hanya 1, B kecil, K kecil, yaitu 2 pangkat 0, karena tidak ada yang heterosigot, hanya 1, 2 pangkat 0, 1. Kemudian dari persilangan itu diperoleh keturunan F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Atau 100% tanaman berbiji bulat kuning. Fenotipnya sama dengan galur murni yang di sini, sedangkan yang genotipnya itu sekarang sudah berubah menjadi genotip yang heterosigot. Oleh Mendel, F1 ini disilangkan dengan sesamanya. Kalau di sini parental pertama, berarti di sini parental kedua atau induk kedua, yaitu baik jantan maupun betinanya itu genotipnya sama. Fenotipnya tanaman berbiji bulat kuning. Genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena ini terjadi proses pemisahan secara bebas, kemudian dia berkelompok lagi, membentuk gen baru, pasangan-pasangan baru, maka B besar ini tadi, B besar mengelompok dengan K besar, kemudian B besar mengelompok dengan K kecil, B kecil mengelompok dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Jadi ada 4 gamet yang terbentuk, karena 2 heterosigot, 2 pangkat 2, sehingga terbentuk 4 macam gamet. Yang betinanya juga sama, gametnya sama. Kemudian kita masukkan ke dalam diagram papan catur.
Seperti ini untuk mempermudah saja. Gametnya yang jantan ke bawah yaitu B besar K besar, kemudian B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Untuk gamet yang betina itu ke arah kanan yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Karena terjadi proses pembuahan antar gamet, jadi gamet betina dibuahi oleh gamet jantan, maka nanti akan ketemu B besar K besar ketemu dengan B besar K besar menjadi B besar B besar K besar K besar. Semuanya adalah besar, maka karena ini di sini besar maka bulat. K besar maka kuning. Kemudian yang kedua itu adalah B besar K besar ketemu dengan B besar K kecil, yaitu B besar genotipnya adalah B besar K besar K kecil, bulat kuning. Kenapa ini kuning? Karena di sini masih ada satu gen K besar dominan terhadap K kecil. Sifat kuning dominan terhadap hijau. Kemudian yang ketiga B besar K besar, B kecil, K besar itu ketemu menjadi B besar, B kecil, K besar, K besar. Jadi fenotipnya adalah bulat kuning. Yang di sini hanya satu heterozigot, yang satu adalah homozigot. Kemudian B besar, K besar ketemu dengan B kecil, K kecil. Gametnya, genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah bulat kuning yang dua-duanya adalah heterozigot. Dan seterusnya sampai kalau kita ibaratkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 anakan. Dari anakan yang kelima adalah bulat kuning, fenotipnya bulat kuning, yang sini bulat hijau, yang nomor 7 adalah bulat kuning, yang nomor 8 adalah bulat hijau. Di sini hijau, kenapa? Karena K kecil, di sini bulat, karena masih ada salah B besar, salah satu B besar. Yang nomor 9 itu adalah B besar, B kecil, K besar, yaitu bulat kuning. 10 itu adalah B besar, B kecil, K kecil, bulat kuning. 11 B kecil, K besar, yaitu keriput kuning. Ini adalah homozigot. Yang nomor 12 itu adalah B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning. Kemudian yang selanjutnya adalah B besar, B kecil, K kecil, bulat kuning. Terus B besar, B kecil, K kecil, bulat hijau. Kemudian B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning. Yang terakhir adalah B kecil, K kecil, keriput hijau. Nomor 1 dan nomor 16. Nomor 1 adalah bulat kuning, berarti sama dengan galur murni yang pertama, induk yang pertama tadi, parental yang pertama. Sedangkan yang nomor 16 itu sama dengan yang betina pada galur murni. Muncul sifat baru, gabungan dari dua sifat beda, yaitu kalau di sini adalah biji bulat kuning, biji keriput hijau, maka di sini muncul variasi baru, yaitu bulat hijau. Di sini tidak ada, induknya tidak ada, induk pertamanya tidak ada, jadi bulat hijau itu adalah rekombinan, yaitu individu baru. Kemudian yang lain itu adalah keriput kuning. Jadi terbentuk dua rekombinan.
Dari 16 fenotip yang terbentuk ini ada 2 parental yang sama dengan parental, yang 2 sifat sama dengan muncul rekombinan baru. Berdasarkan diagram papan catur ini memunculkan rasio fenotip atau rasio perbandingan, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9-nya adalah bulat kuning, baik homozigot maupun heterozigot. Yang ketiga adalah bulat hijau. Bulat hijau ada 3, bulat hijau, dan bulat hijau. Sedangkan yang 3-nya adalah keriput kuning, kemudian keriput kuning, dan 1-nya adalah keriput hijau. Jadi itu hukum Mendel 2 tentang pengelompokan gen-gen secara bebas. Kemudian gen-gen yang mengelompok itu akan memisah secara bebas pada saat pembelahan meiosis, kemudian membentuk kelompok-kelompok baru pada saat pembentukan gamet. Demikian pewarisan sifat menurut hukum Mendel, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Untuk materi yang lain yaitu pola polaritas, kalau ada kesempatan waktu yang lebih luas akan kami ulas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.